Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PIP. Yang terhormat Bapak dosen mengaku Bapak Amiruddin SPD MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang konsepsi pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam perspektif Islam, yaitu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama hakikat pendidikan seumur hidup, yang kedua urgensi pendidikan seumur hidup, dan yang ketiga implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam. Konsepsi pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam perspektif Islam. Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan sejak anak dalam kandungan sampai meninggal dunia untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu 1. Hakikat pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pendapat ini menunjukkan pendidikan bukan hanya didapat dari bangku sekolah atau pendidikan formal, maupun juga dapat diperoleh dari pendidikan informal dan non-formal. Pendidikan berfungsi seumur hidup melalui pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa, kegiatan belajar mengajar, dan keseluruhan hidup manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu waktu sepanjang hingga manusia meninggal dunia. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup. Dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Ketepatan di atas menunjukkan bahwa setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu urgensi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan azas pendidikan, pendewasaan, dan terus-menerus. Pendidikan seumur hidup adalah kegiatan yang dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu berlangsung terus-menerus agar lebih bernilai dalam masyarakat. Dalam penerapannya diperlakukan adanya suatu strategi sehingga pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar. Menurut Soeleman Joseph, strategi pendidikan seumur hidup meliputi yang A. Konsep dasar pendidikan seumur hidup, yaitu nomor 1, sebagai tujuan ide formal.
Yang kedua, sebagai respon terhadap keinginan. Yang ketiga, sebagai cara logis untuk mengatasi problem atau masalah. Yang keempat, sebagai dasar desain kurikulum seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam hidup umumnya diarahkan satu, kepada orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus. Kaum muda atau dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Yang kedua, kepada anak-anak, yaitu anak adalah tempat awal bagi orang dewasa. Maka pendidikan bagi anak perlu mendapat perhatian dengan program kegiatan tersusun mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, sehingga membuat anak belajar berpikir kritis, mempunyai pandangan hidup ke depan. Yang ketiga yaitu implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan azas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang sangat luas. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang, dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Yang kedua, pendidikan vakasional. Pendidikan vakasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah maupun sebagai pendidikan formal dan non formal. Sebab itu program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vakasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai. Dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta makin meluasnya industrialisasi, menurut pendidikan vakasional ini tetap dilaksanakan secara kontinu. Yang ketiga, pendidikan profesional. Realisi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in machine yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan terminologi, dan sikap profesionalnya. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara memasak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Keyakinan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari azas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, yaitu yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntunan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, banyak rakyat biasa maupun pimpinan pemerintah di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Jadi, pendidikan seumur hidup
yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.